Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Sandi Maulana. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk mencoba tutorial ke-16 dari OpenGL tutorial, yaitu shadow mapping. Nah, jika di tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang model mapping, tekstur, dan lighting, maka pada tutorial ini kita akan menambahkan efek yang sangat penting dalam grafika komputer, yaitu bayangan dan shadow. Nah, bayangan ini untuk membuat skin 3D terlihat lebih jauh, lebih realistis karena objek dapat menghalangi cahaya. Nah, konsep dalam shadow mapping ini sebelumnya sebelum masuk ke kode kita pahami dulu gitu konsep dasarnya. Teknik yang digunakan pada tutorial ini disebut shadow mapping. Teknik ini bekerja dengan dua tahap rendering, yaitu tahap satu. Pada tahap satu, skin dirender dari sudut pandang lampu. Tujuannya adalah untuk membuat div atau kedalaman map, yaitu peta yang menyimpan jarak objek terhadap sumber cahaya. Nah, lalu pada tahap kedua, skin akan dirender dari sudut pandang kamera. Pada tahap ini, setiap pixel eh, akan dibandingkan dengan deep map tadi. Jika pixel tersebut jauh dari nilai div yang tersimpan, maka pixel tersebut akan dianggap berada di bayangan. Dengan ini kita bisa menghasilkan efek bayangan yang realistis. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke kodenya. Nah, di sini ada file tutorial 16 C++ ya. Nah, pada bagian awal kita seperti biasa akan menginclude beberapa library penting, yaitu ada include GLEW eh, yang digunakan untuk mengakses fungsi Open Leader modern. Lalu ada include GLFW yang digunakan untuk membuat Windows dan input. Lalu ada include eh, GLM. Nah, include GLM ini digunakan untuk operasi matematika seperti matriks dan vektor. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi GLFW. Nah, di sini kita akan fungsi ini digunakan untuk memulai sistem Windows yang akan digunakan oleh OpenGL. Lalu kita juga akan membuat Windows OpenGL seperti itu. Nah, di sini kita membuat Windows OpenGL yang di sini kita membuat ukurannya itu 1024 kali 768 pixel. Lalu kita lanjutkan dengan inisialisasi GLIW. Setelah Windows fungsi ini memungkinkan kita untuk menggunakan fitur OpenGL modern seperti shader dan frame butter. Nah, lalu kita lanjutkan lagi untuk kita mengaktifkan div test. Nah, div test itu kita bisa di sini. Nah, ini untuk melakukan div test. Nah, div test ini digunakan untuk biasanya itu menentukan objek mana yang lebih dekat ke kamera. Jadi di scan atau mungkin dihitunglah gitu objek mana nih yang lebih dekat ke kamera. Nah, jika deep test tidak diaktifkan, objek di belakang bisa terlihat menutupi objek di depan. Jadi nanti itu agak tertutup lah eh, si objek yang belakangnya. Lalu kita juga akan membuat shader. Nah,
Untuk kode membuat shader bisa kita memakai ini. Nah, ini untuk membuat shader. Nah, ini shader ini digunakan untuk patch pertama atau proses rendering pertama, yaitu untuk membuat deep map dari sudut pandang lampu. Kemudian kita juga akan membuat shader utama untuk rendering skin. Nah, untuk rendering skin di sini sama. Nah, shader ini digunakan untuk menghitung bayangan. Nah, lalu kita juga akan memuat model 3D yang kita fungsikan di load. Bentar. Model 3D pada file OBJ ya, seperti itu. Nah, pada load model dan tekstur ini digunakan untuk memberikan warna pada model. Juga kita akan membuat VBO untuk menyimpan ke GPU gitu, untuk menggunakan vertex buffer object. Lalu kita juga akan membuat frame butter ya, yang dimana ini merupakan bagian yang penting ya, frame butter. Nah, di sini eh maaf salah. Nah, di sini. Nah, di sini bisa terus. Nah, di sini ini untuk membuat frame butter. Ini merupakan bagian yang penting karena memungkinkan untuk kita merender skin ke tekstur bukan langsung ke layar. Jadi nanti tekstur itu akan menjadi shadow map. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat div tekstur yang akan diatur di sini. Nah, tekstur ini akan menyimpan jarak objek terhadap sumber cahaya seperti itu. Jadi nanti mau akan diketahui gitu jarak dari objek ke sumber cahaya itu sejauh apa seperti itu. Lalu pada proses rendering pertama kita masuk ke loop rendering. Pertama kita merender skin dari sudut pandang lampu. Artinya kita akan merender ke frame butter bukan ke layar. Kemudian kita akan membuat matriks dari eh, akan membuat matriks dari posisi lampu. Tujuan tahap ini yaitu untuk membuat div map, yaitu kedalaman mungkin. Lalu ya yang selanjutnya pada proses rendering yang kedua, setelah membuat div map, kita kembali merender skin dari kamera. Nah, di sini bisa. Hmm. Jadi matriks ini akan menentukan posisi kamera di dalam skin. Lalu selanjutnya kita akan melakukan bias matriks untuk mengubah koordinat dari koordinat awal mungkin terus nanti ke koordinat yang diminta gitu. Nah, seperti itu. Nah, ayo sekarang kita coba untuk jalankan kodenya. Untuk menjalankannya kita seperti biasa kita set as a startup project lalu kita run.
Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sudah terlihat ya di mana ada bagian-bagian yang eh, mempunyai bayangan gitu. Nah, yang bagian mempunyai bayangan ini itu tadi yang eh, terhalang oleh benda eh, ke sumber cahaya seperti itu. Nah, kalau karena di sini saya menggunakan laptop ya dan kebetulan tidak ada mouse, jadi kita tidak bisa selalu bergerak bebas gitu untuk melihatnya. Jadi hanya bisa seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi pada tutorial 16 ini kita sudah berhasil gitu membuat shadow map seperti itu, shadow mapping menggunakan shadow mapping ini bekerja seperti itu. Nah mungkin tutorial 16 ini akan sangat berguna gitu karena banyak eh, membantu jika kita akan membuat suatu sistem yang sistem tersebut membutuhkan pencahayaan. Baik, terima kasih. Eh, Sekian untuk tutorial ke-16 ini. Kita akan lanjutkan di tutorial ke-17. Terima kasih. Selamat mempraktikkan.